Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nurpayoga, kelas ESC akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan bank garansi dan juga undang-undang dan juga terkait pendapat para ulama terkait bank garansi tersebut. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu adalah penjelasan tentang bank garansi. Yaitu yang kita bahas pertama yaitu adalah pengertian dari bank garansi baik secara konvensional maupun secara Islam atau menurut pandangan para ulama. Nah, yang pertama, menurut pengertian secara konven yaitu adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha, yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Itu adalah pengertian dari bank garansi secara konven. Kemudian pengertian bank garansi secara Islam atau menurut pendapat para ulama. Jadi bank garansi di sini bisa kemudian secara Islam atau pendapat para ulama, bank garansi juga bisa disebut dengan kafalah atau akad kafalah, yaitu adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Itu adalah pengertian dari bank garansi baik secara konven ataupun menurut pandangan ulama Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas bagaimana mekanisme dari bank garansi tersebut, dari mungkin fungsinya atau mekanisme kerja dari bank garansi tersebut. Yaitu yang pertama yaitu staf bank garansi membuat agenda tanggal surat permohonan bank garansi yang diberikan oleh nasabah. Jadi itu adalah langkah pertama dalam mekanisme bank garansi. Yang kedua yaitu mengetik surat atas nama nasabah sebagai pihak permohonan untuk bank garansi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menginput data nasabah pada komputer. Untuk mengamankan data harus diinput dalam komputer sehingga tidak akan khawatir data hilang ataupun rusak, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu surat yang diketik oleh pegawai bank di print. Kemudian itu tadi setelah data dimasukkan yaitu di print, kemudian diberikan kepada nasabah tersebut. Yang selanjutnya itu pegawai mendebit biaya administrasi atas pembuatan bank garansi, yaitu membayarkan biaya administrasi atas pembuatan bank garansi tersebut. Yang selanjutnya yaitu surat yang diprint akan diperiksa oleh KSI bagian pembiayaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan akan ditandatangani dan distempel oleh nasabah. Dan kemudian surat yang telah ditandatangani dan distempel oleh nasabah tersebut akan ditandatangani pemimpin bank. Seperti itu. Yang kemudian yang terakhir, pengambilan bank garansi yaitu 1 hari kerja setelah permohonan dimasukkan dan ditandatangani langsung di depan petugas bank oleh direktur atau wakil direktur sesuai dengan permohonan tersebut. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga dan selanjutnya yaitu adalah landasan atau undang-undang yang mengatur tentang bank garansi tersebut.
terdapat beberapa undang-undang yang dijadikan dasar akan bank garansi tersebut. Yang pertama yaitu adalah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi: 1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pelaksanaan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Itu adalah landasan yang pertama diadakannya bank garansi. Yang kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, selanjutnya disebut UUP, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting. Seperti itu. Itu adalah dasar yang kedua dari bank garansi. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar, tapi bukan berupa undang-undang, yaitu merupakan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SEBI Nomor 23/S/UKU tanggal 28 Februari 1991. Dengan dikeluarkannya ketentuan baru tersebut yang merupakan salah satu ketentuan paket 28 Februari 1991 Patri, maka ketentuan lama yang dimuat dalam SEBI yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dasar yang keempat dari undang-undang yaitu adalah Pasal 1990 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan oleh Pasal 1820 KUH Perdata dirumuskan pengertian sebagai berikut. Pengangguran adalah suatu perjanjian penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Itu adalah dasar-dasar dari landasan hukum dari bank garansi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dalam pandangan agama Islam. Nah, juga mempunyai dasar-dasar tersendiri, yaitu para ulama berpendapat bahwa garansi ini menggunakan akad kafalah. Seperti tadi yang dijelaskan di atas bahwa bank garansi ini juga bisa disebutkan kafalah karena menggunakan akad kafalah tersebut. Tetapi menurut Bakir Sadar, bank garansi ini menggunakan akad sialah dengan alasan bahwa bank sebagai pemberi surat garansi telah berjanji menanggung segala yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak penerima jaminan sehingga segala menjadi lancar dan sesuai harapan. Kemudian ulama
juga berpendapat tentang hukum dari melakukan bank garansi ini atau kafalah atau jialah tersebut, yaitu ulama sepakat bahwa boleh atau mubah dalam muamalah menggunakan akad bank garansi tersebut, karena ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha, dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seorang yang dapat dipercaya, apalagi bisnisnya besar. Demikian juga kita dapati muamalah orang yang menjamin orang lain sejak abad-abad permulaan hingga kini, tanpa ada yang mengingkari sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata ataupun apapun itu murni dari saya. Kemudian jika ada kelebihan, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di ruang diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.